Percayalah bahwa orang-orang yang rendah hati akan banyak dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, polemik tentang Gus Miftah belum usai. Jadi kesempatan kali ini ada video di mana Rocky Gerung kemudian masih berkomentar di ILC, acara ILC Indonesia Lions Club mengenai apa ya, Pak Sun Haji yang kemudian kemarin-kemarin tuh meminta Presiden Prabowo untuk menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Nah, andai kata itu terjadi, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini nih pandangan Rocky Gerung. Sangat luar biasa. Oke bosku, mari kita simak bersama. Check it out. Daripada bercanda menghina, lebih baik bercanda berjoget. Ini kelakuan netizen. Biarpun banyak yang tertawain. Kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri, nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang mau bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk gitu. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk, diuji lagi moralnya tuh. Oh, jabatan itu penting. Nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang, saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Tapi ini juga pelajaran. Saya kasih kuliah etik puluhan tahun di universitas itu. Coba saya terangkan satu suasana. Kita mesti lihat di dalam peristiwa ini ada berapa komponen sebetulnya. Yang pertama soal pragmatisme itu. Kalau Prabowo minta masuk lagi, itu ada pragmatisme politik. Kebutuhan Gus Miftah mewakili satu segmen di dalam masyarakat Indonesia itu. Itu pragmatisme, bahkan pragmatisme politik. Yang kedua, ada nilai di situ pragmatisme yang juga dimanfaatkan oleh mereka yang menyumbang pada siapa namanya? Son Haji. Apa motifnya? Dia playing God di situ. Lu kecil nih, gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya kan. Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa you mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok. Dan dia lebih mulia mungkin daripada penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Ya oke, bukan dari dulu kan ya bayar pajak aja lah, nanti pajaknya yang masuk ke Son Haji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain. Tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina
perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics. Yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa ya itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok piranya kan. Guys, ternyata dramanya Gus Miftah itu masih berlanjut, woi. Drama Aku Gus kira kan dengan Miftah mundurnya masih Gus Miftah dari berlanjut. jabatannya, terus Pak Sun Haji juga udah dapat bantuan dari mana-mana, itu udah selesai kan? Ternyata masih berlanjut dong. Jadi banyak gitu ya pendukungnya Gus Miftah yang nggak terima kalau Gus Miftah tuh mundur dari jabatannya. Kemarin ada sekelompok santri jalanan di Jogja itu nggak terima guys, mereka demo, nggak terima Gus Miftah tuh mundur dari jabatannya. Terus ada kiai-kiai siapa gitulah ya, itu mencari penyebar video pertama Gus Miftah yang mempermalukan Pak Sun Haji di depan umum itu. Nah yang bikin aku bingung itu yang ngebelain itu loh. Udah jelas-jelas salah kan, tapi kok masih dibela gitu loh. Padahal kan nggak sekali 2 kali gitu ya. Budayati dihina di depan umum. Terus mbak-mbak yang pakai kacamata itu juga. Terus ya gitulah, tahu kan. Menurut aku ya sebagai pendukung yang baik tuh harusnya mengingatkan nggak sih, bukannya malah dibela menutupi kesalahan. Besok rusaknya umat saya ini sahih, saman bisa lihat di Bukhari, ada di Muslim. Besok umat saya ini akan rusak di tangan pemuda-pemuda pekok, pemuda-pemuda bodoh tolol tapi mingkures. Kata bapak saya setiap saya ngaji melewati itu, siapa kata bapak saya? Siapa itu pemuda-pemuda bodoh tapi mingkures? Gus-gus itu. Artinya anak-anak tokoh. Kami ini anaknya ya termasuk jenengan. Mohon maaf Beb. Mohon maaf, jangan tersinggung ya, Beb. Tapi memang begitu Beb. Artinya bahwa kemudian karena orang tua kita luar biasa, karena kakek kita luar biasa, tapi kita hanya mengandalkan keistimewaan kakek-kakek kita, orang tua kita, maka umat tinggal menunggu waktu untuk kemudian habis keistimewaannya, habis masa jayanya. Ya, sindiran yang sangat menohok. Lagi-lagi Rocky Gerung membuat kita berpikir apa yang disampaikan tadi itu memang keren, sangat luar biasa. Jadi silahkan teman-teman pikirkan tuh apa maksudnya dari Bung Rocky Gerung. Dan paling tak kalah serunya juga apa yang disampaikan tadi, kalau tidak salah Gus Kausar ya namanya, bahwa yang dikhawatirkan nantinya ialah itu tadi, ketika ulama atau anak ulama yang kemudian sudah bukan lagi adabnya seorang ulama yang dia tampilkan di publik, maka itu akan berbahaya bagi generasi selanjutnya itu, bagi generasi Islam di negeri ini. Oke bosku, silakan tanggapi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat Jumat berkah. Jangan lupa berbagi, sekalipun hanya sekedar senyuman yang tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.